Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana ya. Konten hari ini saya tidak menyediakan referensi untuk beli, tapi hari ini saya mau menghimbau kalau kalian harus sudah mulai berhati-hati ya. Jangan terlalu menggunakan modal 100%. Intinya modal yang biasanya kalian pakai misalkan 60%, 70%, sekarang agak dikurang-kurangi lah modalnya ya. 30% aja itu mungkin bisa. Kenapa seperti itu? Ini penjelasannya bisa kita lihat di sini. Di sini IHSG memang terlihat sedang bergerak sideways kalau kita lihat ya. Mantul sini naik, mantul sini naik. Nah, tapi di sini kalau kita perhatikan semakin sini low-nya semakin dalam. Nih kita lihat ini low, ini lower low, lower low lagi, di sini lower low lagi. Jadi makin hari ini low-nya makin dalam, bukan makin atas. Oh, sorry, ini higher low, ini higher low. Ini higher low. Nah, kalau kita tarik seperti ini low-nya makin dalam. Ya. Cuman ini aja. Higher low. Ini low, higher low, lower low, lower low. Jadi makin sini low-nya makin dalam. Nah, ini kenapa kita harus sudah mulai berhati-hati ya, karena semakin sini low-nya semakin dalam. Tapi hari ini masih beruntung, dia masih tertahan di atas 6156 dan sejajar dengan ini. Terus kalau kita lihat swing high-nya, di sini kita lihat dari sini ke sini ini high-nya makin menurun. Kalau kita tarik seperti ini. Nah, ini makin menurun. Jadi selain kita lihat low-nya yang semakin menurun, semakin sini semakin menurun, di sini juga kita lihat high-nya semakin sini semakin menurun. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Terus Bang, potensi mantul ada nggak? Ya mantul bisa-bisa aja. Ya, mantul bisa-bisa aja. Ketika besok misalkan dia mantul, dia akan mencoba untuk mengalahkan swing high yang sebelumnya. Ketika swing high yang sebelumnya tidak sanggup dia breakout, itu dia berarti akan turun kembali. Ya, dia akan turun kembali. Jadi kalau kita gambarkan antara badan cangkul dan kepala cangkul, kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini kita gambarkan badan cangkul, ini kepala cangkulnya, ini badan cangkul, ini time frame besar ya yang saya gambarkan. Seperti ini. Seperti ini. Kalau potensi mantul bisa-bisa aja. Ini mantul ke arah sini. Nah, ini dia bisa ke atas. Ini skenario pertama. Ini skenario pertama ketika swing high ini bisa dia breakout. Ya. Bisa breakout. Tapi kalau sampai itu tidak bisa di breakout, maka skenario-nya jadi seperti ini. Dia akan mencoba untuk mengalahkan swing high yang sebelumnya, namun tidak kuat, dan selanjutnya bisa seperti ini. Dia bisa membuat low baru. Kenapa low baru Bang? Kenapa enggak mantul di sini? Kalau kita lihat dari histori, kita bisa lihat di sini low-nya semakin sini semakin dalam ketika dia tidak mampu membuat high yang baru. Di sini kita lihat, di sini low-nya semakin dalam, high-nya semakin rendah, tidak bisa mengalahkan high yang ada di sini. Lalu di sini dia melakukan penurunan. Di sini low-nya lebih rendah, berarti ketika nanti high-nya tidak bisa lebih tinggi dari yang ini, ada potensi dia akan membuat low yang baru. Ya. Jadi kita lihat apakah dia akan bisa membuat high yang baru atau tidak. Ya, selama proses itu kita kurangin dulu modalnya. Jangan 100% ya, mungkin 30% dari modal kalian itu boleh. Seperti itu ya.
Kalau emang saya salah silakan dikoreksi. Kalau menurut kalian salah nggak apa-apa, ini hanya opini pribadi ya. Menurut saya pergerakannya bisa jadi seperti itu. Ya kita berharap aja kalau IHSG bisa buat high yang baru lah area sini. Seperti itu ya. Jadi walaupun ini sideways, yang saya perhatikan low-nya semakin sini semakin dalam. Seperti itu. Jadi kita harus sudah mulai berhati-hati. Dan kalau kita lihat secara sektoral, ini kan finance ini cukup berpengaruh besar nih ke IHSG. Sektor finance itu perbankan atau sektor bank lah. Kalau kita lihat sektor bank ini ngeri banget, sektor bank. Ya. Terlihat sangat melemah sektor bank ini. Kalau kita menggunakan moving average 50-90, ini tepat berada di atas moving average 50. Jadi bisa spekulasi mantul. Hanya spekulasi, belum tentu ya. Terus kalau kita lihat dari IHSG-nya, di sini kita lihat. Nah, IHSG hari ini dia bergerak di bawah moving average 50. Jadi kalau misalkan besok lanjut turun, bisa jadi dia akan turun untuk menjemput moving average 90-nya di area sini. Kisaran 6 ribuan. Ya. Dari history di sini dia mantul di area MA 90. Jadi kalaupun dia nanti ternyata lanjut turun, ada potensi juga dia mantul di MA 90. Seperti itu ya. Kalau kita lihat sektoran lainnya kayak mining, ini juga lemah-lemah. Nih, bentar, lemah-lemah ini. Nih, ini mining bisa kita lihat, ini parah banget sektor mining. Nih, parah banget. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ini Antam, Tins, mining tuh yang seperti itu ya. Nih. Ini untuk sektor mining ini parah menurut saya. Nih, ini berpengaruh ke IHSG. Kalau kita lihat secara pola ini sudah breakdown. Cuman di sini masih ada area support ya. Support klasik. Nah, ini belum ditembus nih. Kalau besok lanjut turun, itu ngeri banget buat sektor miningnya. Kalau dari secara indeksnya ini udah cukup rawan. Jadi berhati-hati aja. Oke, saya rasa pembahasan saya hari ini cuman untuk itu doang. Cuman untuk mengingatkan agar kita lebih berhati-hati dalam trading. Mulai kurangi modal kalian, jangan 100%. Memang market sideways seperti ini tidak enak ya. Karena itu kita harus mengurangi modal kita. Entah ini meledaknya akan ke atas atau meledaknya ke bawah. Karena sideways ini seperti bom waktu, kita tidak terlalu jelas kapan ini akan meledak ke atas atau ke bawah. Yang jelas kita sudah bisa mengantisipasinya dengan mengurangi modal. Oke.